3, tes 1, 2, 3. Cukup ya? Cukup? Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Amma ba'du. Sahabat Ambiar, apa namanya? Komputer. Jadi komputer jadi. Komputer yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam rangka memperingati dan doa bersama 1 tahunnya Mas Didi Kempot. Kempoters Jakarta, haul pertama Mas Didi Kempot. Haul ini sebenarnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia adalah tahunan atau setahun. Ini sudah pas setahunnya Mas Didi meninggal wafat, sudah ya. Sekali lagi, ini adalah satu momen contoh buat kita selaku generasi sahabat Ambiar, generasi fans Mas Didi Kempot untuk selalu bisa lebih banyak berkarya dalam kehidupan kita. Karena rumus yang Allah buat dalam hidup kita ini sebenarnya manusia itu disuruh untuk bisa menjadi mulia. Mulia dalam tatanan kehidupan dunia maupun mulia untuk kehidupan yang nanti. Proses untuk menuju kemuliaan inilah sudah dilakoni oleh Mas Didi Kempot. Kalau Mas Didi Kempot tidak mempunyai prestasi, mungkin kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Tapi Mas Didi Kempot berdedikasi besar dengan teman-teman dan dunia musik serta dunia seni, sehingga Allah berikan kemuliaan dalam bentuk sisi seni dan musiknya. Kalau nggak gitu, kita nggak kenal sama Mas Didi Kempot, betul tidak? Ini adalah satu manajemen Tuhan, pelajaran buat kita semuanya. Bahwasanya semua manusia itu harus punya karya. Jadi bentuk karya inilah yang harus kita tuangkan dalam rangka wujud syukur kita kepada Tuhan. Mas Didi Kempot sudah bersyukur banget. Mas Didi Kempot jasadnya sudah hilang saat ini, tapi jiwanya, lagunya, kenangannya, arahannya, kemudian bagaimana metode pelajaran yang kita ambil dari Mas Didi Kempot sudah Mas Didi Kempot tuangkan dalam kehidupannya sebelum beliau wafat. Ini adalah momentum kebersamaan kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita menciptakan kreativitas yang bermanfaat buat manusia. Bukan manusia aja, mungkin kita bisa melebihi targetnya Mas Didi Kempot. Kita bisa lebih bermanfaat buat makhluk semuanya yang ada di dalam bumi ini. Setuju Kempoter? Setuju sahabat Ambiar? Setuju? Nah, Kempoter gimana nih? Ada lo ya? Kempoter? Yes you. Baik, sahabat Ambiar semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita mau diskusi sedikit sebelum kita munajat berdoa sama-sama tentang acara haul Mas Didi Kempot ini. Bagaimana pola rencana hidup kita agar kita bisa menjadi manusia mulia. Nah, disinilah momentumnya Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah pemahaman yang harus kita upgrade. Bukan Ramadan yang dari dulu SD sampai sekarang kita pahami itu melulu tentang Ramadan. Itu melulunya apa coba? Nahan lapar, nahan haus, pengennya dapat surga dari Tuhan. Udah, dari pagi sampai sore, habis sore lupa lagi tuh sama Tuhan, betul nggak? Bener nggak? Dari pagi sampai sore udah nahan banget yang namanya lapar, aus, segalanya yang sekira-kiranya bikin dosa ditahan. Habis maghrib beduk mulai lagi. Nah, bagaimana kita memahami Ramadan ini? Tapi kita harus langkah awal dulu. Soma yasumu atau puasa. Singkat, puasa kalau arti Arabiahnya adalah soma yasumu saum. Kalau kita niat setiap habis tarawih, nawaitu sauma godin, niat saya puasa besok, ya.
Nah, artinya apa? Panjenengan semuanya dengan bahasa Arab hafal. Nawaitu soma godin, niat aku puasa besok. Yang kalian paham dan kita paham selama ini kan, saya niat besok hanya menahan lapar dan haus dari mulai pagi sampai maghrib. Ikut tak? Bener kan? Tapi bagaimana kita memahami soma yasumu itu? Soma yasumu itu artinya adalah menahan. Pertanyaannya adalah apa sing ditahan? Nah, proses menuju manusia mulia itu harus sering-sering banyak menahan. Kebutuhan kita memang lagi kondisi COVID begini serba kekurangan. Udah kebutuhan kekurangan, keinginan banyak. Jujur, kebutuhan udah kurang, keinginan banyak. Kebutuhan dapur kurang, keinginan pengen beli handphone. Keinginan pengen beli apa, pengen beli ini, pengen beli baju baru, pengen beli ini. Nah, semua itu masuk dalam proses menahan. Tapi ada yang lebih manjur lagi yang Allah muliakan untuk kita bisa menjadi manusia. Hakikatnya menahan itu apa? Menahan itu adalah rasa saat Ramadan ini semangat kita untuk mau berevaluasi, mau berkoreksi diri dengan semua perilaku kehidupan kita dengan manusia dan Tuhan sebelum Ramadan yang negatif. Contoh, sebelum Ramadan kita jadi orang yang pelit. Ramadan ini kita merasa dekat sekali dengan Tuhan. Saya mau menjadi manusia yang dermawan. Punya nggak punya, tetap saya bermanfaat buat orang lain. Tetap saya dermawan buat orang lain. Bukan dengan harta, tapi dengan tenaga. Ini satu kerasa keinginan nih. Evaluasi dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita suka ngomongi orang. Paling seneng kalau sudah ngomongi uang. Apalagi ibu-ibu itu sewu, kalau udah dipancing habis sedikit aja udah nyambernya kemana-mana. Ya, nah Ramadan ini momentum. Mulai Ramadan ini rasa dan keinginan saya untuk ngomongi wong saya akan hilangkan. Ramadan kemarin sebelum Ramadan saya orangnya pemarah. Sama istri yo marah-marah mulu, istri sama suami yo marah-marah mulu, istri sama anak yo ngamuk-ngamuk mulu, gara-gara anak kecil cilik. Memang kegiatannya anak cilik itu adalah ngeselin, cuma dibawa marah terus. Kita niatkan Ramadan ini, aku Ramadan ini bisa menjadi manusia bisa tahan amarah. Sebelum Ramadan gak bermanfaat sama orang lain, sama tetangga aja gak mau gabung. Disuruh kerja bakti mah, disuruh bersihin got mah. Ramadan ini adalah kemampuan dan keinginan dan kesemangatan saya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, rasa itu semuanya itu hakikatnya kita sedang dalam terbakarnya dosa. Tidak pelit, terbakarnya dosa. Tidak ngomongi orang lain, terbakarnya dosa. Tidak bermanfaat buat orang lain, kemudian mau menjadi bermanfaat, terbakarnya dosa. Apalagi marah-marah mulu, pengen menjadi orang yang pemurah, yang bisa menahan amarah, itu terbakarnya dosa. Nah, terbakarnya dosa ini namanya Ramadan. Iya, Mbak Yanti. Sehingga Allah nyuruh, hei, Ramadan itu yang sudah kalian punya rasa untuk merubahnya, mengevaluasi, mengkoreksinya, kata Allah apa? Tahan. Tahan ini bahasa Arabnya kata Allah, puasao. Jadi bukan suruh puasa makan dan minum saja dari pagi sampai sore. Akhirnya kalau perilaku ini kita lakukan terus, kira-kira uripe damai ora? Sama suami, sama istri akhirnya jadi surga di rumah. Beneran jadi surga. Karena suami udah gak pernah marah, istri gak pernah marah. Coba kalau istri marah-marah mulu di rumah jadi neraka apa surga? Neraka, Bu. Hah? Neraka kan? Nah, itu Ramadan ini momentum untuk kita mengubah dalam lingkup kita berkeluarga, bertetangga, bersosial dengan teman. Sahabat Ambyar ini sudah dicontohkan oleh Mas Didi. Hei, sing akur silih asih asuh
Jadi bahasanya apa tuh? Sedulur lawase. Apalagi Itu setelah loh, akhir. sudah ajaran Mas Didi yang Mas Didi sampaikan. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan nahan lapar haus doang, tapi munculkan yang namanya inner keinginan untuk bisa manusia yang berubah dan bermanfaat buat orang lain dengan perilaku A, B, C yang negatif semuanya. Nah, itu disuruh oleh Allah untuk tahan. Tahannya sampai kapan? Jangan nahannya sampai nanti Ramadan habis. Ramadan udah selesai, akhirnya panjenengan semua ngaku-ngaku, alhamdulillah aku kembali suci. Suci nang ndi? Rek. Lu marah-marah masih iyo, pelit iyo, tidak bermanfaat sama orang iya. Ya kan? Mohon ampun sama Tuhan aja, sama Gusti nggak pernah. Ngaku-ngaku lebaran besok, alhamdulillah baju anyar, sucinya nanti. Nah, berarti nahan semua itu sampai kapan? Nahan itu semua sampai Allah sebelum wafatkan kita. Makanya itu akan nyambung pemahaman poso, Ramadan. Bukan poso anak SD, TK meneh. Kalau anak SD TK meneh, anakku itu paling gampang karena susah makan. Nah, besok puasa, iya semangat puasa karena makannya susah. Loh, sekarang kalau pemahaman poso kayak itu kan percuma. Bertahun-tahun kita umur sekarang 35, 40, masa posone masih mau seperti itu aja. Akhirnya ketika kita bisa merasa menahan terus keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah, terus berkoreksi diri, terus berevaluasi diri dengan perilaku yang kita tuangkan dalam hidup ini dengan baik, berkeluarga baik, benar, tidak marah dan sebagainya, bertetangga baik, bersosialisasi teman baik, itu dipertahankan, maka Allah akan turunkan yang namanya Al-Quran. Kalau di dalam kitab Al-Quran itu bukan Quran, Al-Furqan. Al-Furqan itu sama dengan Al-Quran. Allah akan berikan kecerdasan sama orang itu, kecerdasan, kepekaan. Akhirnya peka dia. Oh, Ethiopia itu orangnya kelaparan terus. Aku sakjane kemarin ngelahan lapar dan minum, berarti aku harus menahan semua keinginanku untuk berbagi dengan apa yang Allah berikan. Itu namanya puasa. Ini enggak berposo masih pelito gitu. Sama keluarga sendiri aja, ponakan sendiri aja nggak mau peduli. Apalagi di sini yang masih ada bapak ibu, boleh diperhatikan nomor satu bapak ibumu, bapak ibu kita, baru keluarga-keluarga kita, kemudian baru sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Nah, semua kalau kita lakukan keinginan evaluasi dan koreksi untuk menjadi lebih baik, lebih mulia, maka Allah turunkan yang namanya Al-Furqan. Itulah hakikatnya nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu bukan turun sama Nabi Muhammad doang. Ada hikmah buat umatnya. Ya ini hikmahnya yang dicontohkan perilaku oleh Nabi Muhammad. Akhirnya kita dikasih kecerdasan sama Allah karena perilaku kita yang mau berubah. Nah, yang terakhir, kita akan menemukan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan malam yang kita tunggu-tunggu sampai pagi nggak turu, melihat gejala-gejalanya, adem, iki pohon bergoyang-goyang dan sebagainya. Iya benar, itu semua tanda-tanda nyata yang Rasulullah sampaikan. Tapi yang lebih pas adalah bagaimana kita menciptakan dan menganalogikan malam adalah kegelapan. Kegelapan di mana kita terus berkoreksi diri hingga kita menemukan yang namanya keganjilan dalam kehidupan kita. Itulah hakikat malam ganjil. Bukan malam ganjil yang bilangan itu. Lek malam ganjil yang dibilangan itu sampai pernah dapat tak dari dulu sampai sekarang? Gak pernah tak? Makanya kalau kita ngambil hikmahnya adalah malam ganjil itu dalam malam introspeksi keganjilan diri kita sendiri, kita akan nemu. Akhirnya semua malam-malam ganjil itu kita rasakan dengan keganjilan hidup kita. Makanya jadilah kita manusia yang terus semangat berusaha untuk menemukan keganjilan dan merubahnya menjadi kepositifan. Itulah hakikatnya poso, nuzul Quran, Lailatul Qadar. Baru kata Allah,
Kamu kalau sudah melakukan itu semuanya, wes salah, aku stempel suci, aku stempel mulia, aku stempel takwa jenengan. Iki ngaku-ngaku takwa tapi masih pelit ya minta ampun. Ngaku-ngaku takwa masih marah-marah mulu sama orang. Disenggol di jalanan dikit aja padahal helmnya cuma lecet di sini. Buka helm hantem wong. Ya opo mau gelar takwa? Ya opo mau akhir daripada puasa merasakan dirinya adalah paling suci? Ini semua harus kita pelajari dan hayati agar kita mendapatkan yang namanya kemuliaan seperti contoh Mas Didi Kempot yang sudah berkarya dan bermanfaat buat orang lain, sehingga pesan beliau adalah bagaimana kita jadikan sahabat Kempoter ini adalah sahabat sedulur salawase. Itulah momentum ajaran yang Mas Didi ajarkan untuk kita semuanya, agar kita bisa memetik hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang sudah raganya wafat tetapi jiwanya masih stay tune dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa iyaya nafsi taqallah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan inilah satu ungkapan yang bisa mengingatkan kepada diri saya dan mengingatkan kepada teman-teman sahabat Ambyar Kempoter. Jadi gimana yel-yelnya? Kempoter. Yes. Itulah mudah-mudahan menjadi pelajaran Didi Kempot, menjadi suatu acuan momentum untuk mengajarkan kita menjadi sahabat sedulur salawase siapapun itu di antara kita dan manusia semuanya di Indonesia. Mudah-mudahan ada generasi-generasi Didi Kempot, Mas Didi Kempot yang luar biasa lebih dari Mas Didi Kempot. Amin ya rabbal alamin. Yuk sahabat Ambyar, kita munajat sama Allah, kita berdoa. Sahabat Kempoter, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, semoga apa yang telah menjadi karyanya Mas Didi Kempot adalah karya-karya yang positif buat kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terus berusaha untuk menjadi mulia selalu. Semoga Mas Didi Kempot Allah sejahterakan dengan jiwanya, karena hakikatnya manusia itu kalau sudah wafat dan diwafatkan oleh Allah, apalah arti jasad kita ini semuanya. Semua yang bertanggung jawab dan semua yang akan eksis adalah jiwanya. Nah, jiwa inilah yang harus kita bahas, apa itu jiwa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada kemudahan dan kesempatan kita bisa berdiskusi kembali dalam suasana seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mas Didi Kempot Allah sejahterakan, Allah ampunkan semua dosanya. Allah jadikan kuburnya adalah alam yang indah buat beliau. Allah jadikan keluarga beliau adalah keluarga yang sabar, yang sobirin, dan Allah jadikan semua fansnya Mas Didi Kempot adalah manusia-manusia yang selalu bermanfaat buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dengan karya-karya nyata, karya seninya, karya musiknya, apapun itu, kita doakan mudah-mudahan semuanya yang masih hidup fans dari Mas Didi Kempot adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk negara kita Indonesia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir Mas Didi Kempot. Allahumma ighfir Mas Didi Kempot. Allahumma ighfir Mas Didi Kempot. Allahumma ighfir warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kesemangatan kepada kami ya Allah, kepada anak cucu turunan kami ya Allah, semangat untuk selalu berkarya, semangat untuk selalu berprestasi, semangat selalu untuk bermanfaat buat manusia, buat makhlukmu yang ada di bumi ini, sebagaimana kesemangatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun.
Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kesemangatan kepada kami, kepada anak cucu turunan kami, untuk menjadi orang-orang yang selalu berakhlak mulia ya Allah, beretika rasional ya Allah, seperti halnya Engkau berikan akhlak mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa Mas Didi Kempot, ampunilah segala dosa-dosa cucu turunannya beliau, ampunilah dosa-dosa semua fans-fansnya Mas Didi Kempot. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kuburnya Mas Didi Kempot adalah kubur yang indah dengan surga-surgamu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih sahabatku semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri tanggal 13 nanti. Semoga kita bisa